Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini kita memberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dalam mengerjakan ibadah Ramadan siang Ramadan pada hari ini. Insyaallah kuat sampai dengan waktu hari nanti. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Taala, semoga selalu tertulah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti dia yaumil qiyamah. Ibu bapak jamaah masjid Al-Mu'minullah, pada kesempatan sore hari ini kami diberikan tugas untuk memberikan materi untuk menjelang berbuka puasa. Pada sore hari ini insyaallah kami akan membacakan sebuah kisah dari Al-Quran yang telah diturunkan oleh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kisah yang tertulis di dalam surat Al-Kahfi, yang kisah ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi jarang sekali disampaikan oleh ustaz atau pemberita yang lain. Kisah ini yaitu tentang Zulkarnain. Kisah Zulkarnain ini dikisahkan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi, mulai dari ayat ke-83. Kita mengetahui sama bahwa selain Al-Quran ini berisi tentang akidah, akhlak, tuntunan ibadah, juga banyak tentang menceritakan tentang kisah-kisah tauladan ataupun kisah-kisah dari musuh-musuh Islam, yang semuanya kisah-kisah itu diberikan dalam Al-Quran untuk menjadikan ibrah bagi kita, untuk menjadikan panduan bagi kita tentang menjalankan ibadah dan menjalankan rutinitas kita sehari-hari sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam surah Al-Kahfi ini tentang kisah Zulkarnain ini, asbabun nuzulnya kisah Zulkarnain ini yaitu berkenaan dengan pertanyaan dari pendeta Yahudi. Jadi ada pertanyaan dari pendeta Yahudi yang bersekongkol dengan Quraisy untuk menanyakan kepada Nabi. Mereka bersekongkol berdua sama pendeta Yahudi ini menanyakan beberapa kisah yang sebelumnya belum pernah dikisahkan. Mereka yakin bahwa dengan menanyakan kisah tersebut Rasulullah tidak akan mampu menjawabnya. Ada tiga hal yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi tersebut bersama Quraisy, yaitu yang pertama menanyakan perihal para pemuda yang hilang. Jadi pemuda yang hilang itu pemuda Ashabul Kahfi, pemuda yang hidup dalam gua. Kemudian yang kedua pertanyaannya yaitu mengenai tentang ruh. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai seorang pengembala yang telah menjelajahi wilayah timur dan barat, yang mana pengembala ini diyakini bernama Zulkarnain. Dengan mengajukan tiga pertanyaan tersebut, mereka yakin bahwa Rasulullah tidak akan mampu menjawab tiga pertanyaan tersebut. Rasulullah menyanggupi akan menjawab pertanyaan tersebut, maka turunlah wahyu dari surah Al-Kahfi ini yang akan kita ceritakan tentang Zulkarnain. Kisah Zulkarnain dimulai dari surah Al-Kahfi ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu sebagian kisahnya. Zulkarnain ini dikenal, ada beberapa pendapat tentang nama Zulkarnain ini. Ada yang meyakini sebagai seorang raja, ada yang meyakini sebagai salah seorang nabi. Jadi kan nabi itu banyak, tidak hanya 25. Yang 25 itu hanya bersifat sebagai rasul. Jadi nabi itu banyak. Jadi ada yang meyakini bahwa Zulkarnain itu diyakini sebagai salah seorang nabi yang diutus Allah.
Keyakinan yang pertama, Zulkarnain dianggap sebagai raja yang soleh. Al-Quran tidak memberikan secara detail identitas Zulkarnain serta lokasi tinggalnya. Penjelasan dari para ulama tafsir pun berbeda-beda. Kebanyakan berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja. Kemudian pendapat yang lain, Zulkarnain ini adalah bernama Iskandar al-Maktumi atau dalam bahasa Arabnya Alexander dari Makedonia. Ada juga pendapat bahwa Zulkarnain ini adalah raja dari Himyar karena penyebutan dengan Zul. Namun dua pendapat pertama banyak yang dikritik dan bertolak karena bersanad lemah. Pendapat terakhir yang kuat mengatakan bahwa Zulkarnain adalah raja dari Persia yang bernama Koresi, yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Asyur. Raja Persia ini, Zulkarnain diyakini memimpin dari tahun 539 sampai 560 sebelum Masehi. Terlepas dari berbagai macam perbedaan pendapat tentang Zulkarnain ini, banyak sifat-sifat mulia dari beliau yang patut kita teladani, yaitu bahwa dia adalah seorang yang tegas, kemudian mempunyai sifat-sifat mulia seperti yang diungkapkan dalam sebuah kalimat bahwa Zulkarnain ini dalam hukum Nabi atau diyakini sebagai Nabi dan bukan malaikat. Jadi ada yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang malaikat, tapi dibantah dalam sebuah pernyataan Zulkarnain ini adalah seorang nabi dan bukan seorang malaikat. Ia adalah seorang hamba yang soleh yang menyuruh kaumnya kepada Allah Ta'ala, lalu mereka melukai kepalanya, kemudian ia menyuruh lagi, namun mereka melukai kepalanya lagi. Menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi bagian timur dan barat. Ia adalah seorang mukmin penyebar agama Allah, mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah. Ia mengajak penduduk negeri yang ditaklukkannya untuk beriman kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam Quran Al-Kahfi ayat ke-84. Inna makanna lahu bil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha ma'rifat samsi wa wajadaha taqulu fi 'ainin hamihati wa wajada indaha qauma qulna ya dha qaumaini imma an tu'adzika wa imma an tattakhidha fihim husna. Jadi dalam lanjutan kisah Zulkarnain ini, bahkan Zulkarnain ini menjelajahi dari bumi bagian timur hingga bumi bagian barat. Penjelasan dalam ayat yang saya baca tadi yaitu suatu ketika dalam perjalanannya Raja Zulkarnain ini ia sampai di belahan bumi bagian barat yang ia mendapati suatu kaum. Lalu Allah pun mengilhami Zulkarnain. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada Zulkarnain lewat ilhamnya. Apakah akan menghukum kaum tersebut untuk mendapatkan siksa atau berbuat baik kepada kaum tersebut, kaum yang ditemui oleh Zulkarnain? Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang aku tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Jadi kebalik, salah baca hati. Dari Zulkarnain ini di ayat 84, sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka ia menyusuri suatu jalan. Di ayat 86 yang saya katakan tadi, yang penjelasannya yaitu hingga ketika ia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, jadi terbenamnya matahari di bumi bagian barat, dia mendapati Zulkarnain ini mendapati terbenamnya di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Di sana ia menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama. Kami berterima
berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau membuat kebaikan kepada mereka dengan mengajak mereka kepada beriman kepada Allah SWT." Jadi di ayat ke-86 ini Allah memberikan kuasa sepenuhnya untuk memberikan petunjuk kepada Zulkarnain atau menghukum pada kaum yang ditemui Zulkarnain ini. Karena Zulkarnain diberikan Allah ketajaman siasat syariah, ia pun membuat dua keputusan pada kaum tersebut. Yang pertama, pada kaum yang berbuat kerusakan akan dihukum dan dikembalikan kepada Tuhannya, di mana mereka akan diazab dengan sangat pedih. Kemudian pilihan yang kedua, adapun yang beriman dan beramal soleh, ia akan mendapatkan balasan baik dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kemudian lanjutkan dalam firman-Nya, ayat ke-89, "Summa atba'a sababa hatta idza balagha matla'i asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hadzalik wa qad ahadna bima ladayhi kubra." Jadi ke ayat dari ayat ini, setelah di bumi bagian barat tadi, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum bahwa diberi kebebasan untuk membimbing atau menghukum, tapi Zulkarnain memilih untuk membimbing kaum tersebut. Setelah kaum tersebut kembali ke jalan Allah, Zulkarnain melanjutkan perjalanan lagi di ayat 89, "Summa atba'a sababa", kemudian dia mengikuti jalan yang lain atau melanjutkan perjalanan dari setelah dia sampai di tempat terbenamnya matahari atau di bumi bagian barat. Kemudian di ayat 90, hingga ketika ia sampai di posisi terbitnya matahari, jadi di posisi terbitnya matahari artinya di bumi bagian timur, ia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Tafsirnya, tidak terlindung dari cahaya matahari ini yaitu dalam menurut sebagian mufassir yaitu sebagai golongan yang Zulkarnain itu adalah umat yang sangat miskin. Jadi setelah melanjutkan perjalanan dari bumi bagian barat tadi, tempat terbenamnya matahari, Zulkarnain berjalan lagi ke timur, sampailah dia di tempat terbitnya matahari atau bumi bagian timur. Kemudian Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang sangat miskin sekali, di mana kaum tersebut tidak terhalang sama sekali oleh matahari, artinya benar-benar terbuka. Kemudian kaum tersebut sering diganggu oleh suatu golongan atau suatu makhluk, yaitu yang kita kenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi golongan Ya'juj dan Ma'juj ini sering mengganggu kaum ini, maka kaum ini mengacu kepada Zulkarnain tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sering mengganggu mereka, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini memiliki kemampuan merusak yang sangat tinggi. Golongan Ya'juj dan Ma'juj ini yang suatu ketika di akhir zaman akan diturunkan lagi oleh Allah SWT sebagai fitnah di akhir zaman, sebagai salah satu fitnah di akhir zaman. Kemudian di ayat selanjutnya mengenai Ya'juj dan Ma'juj ini, di ayat ke-93, qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka khayran 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkani fihi rabbi khayrun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni subabal hadid hatta idza salla baina sadaqaini qalanquhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni subabal qala atuni udrik alaihi fitra. Setelah bertemu dengan kaum yang sini yang sering diganggu oleh golongan Ya'juj dan Ma'juj, ada pendapat dari menurut Al-Ausi bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh dan merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Jadi kemampuan Ya'juj Ma'juj ini
memiliki kemampuan merusak yang sangat tinggi, di mana apabila dia melewati sebuah danau, danau itu akan seketika kering dengan diminum oleh golongan ini, dari golongan Ya'juj Ma'juj ini, karena sangat banyaknya golongan ini atau makhluk ini dan mempunyai kemampuan makan dan minum yang sangat kuat. Jadi digambarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini apabila dia bertemu dengan telaga atau danau yang mereka lewati, maka danau atau telaga itu akan seketika kering karena dilewati oleh golongan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kaum yang teraniaya tersebut melakukan perihal Ya'juj dan Ma'juj kepada Zulkarnain dan memintanya untuk membuatkan dinding pembatas antara mereka. Zulkarnain pun akhirnya mengabulkan permintaan kaum tersebut. Hal ini semata-mata karena sifat buruknya yang ingin memperbaiki kerusakan di muka bumi dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kerusakan yang diberikan, atas kekuasaan yang diberikan kepadanya, seperti yang telah diabadikan Allah dalam surat Al-Kahfi yang ayat 95 sampai 97 tadi. Yang barusan tadi ayat 95 sampai 97 yang artinya dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dimasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik dari apa yang kamu tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Kemudian dilanjutkan, Zulkarnain memerintahkan, berikanlah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua pucuk gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendaknya dan tidak mampu pula melukainya. Jadi dalam kisah ini Zulkarnain yang dikeluarkan oleh kaum yang ditemui Zulkarnain di bumi bagian timur ini, ada barang Ya'juj dan Ma'juj yang sering mengganggu dan berkerusakan. Zulkarnain meminta kepada penduduk tersebut untuk menyiapkan potongan-potongan besi. Jadi Zulkarnain diberikan sebuah mukjizat, bisa mencairkan tembaga, jadi mencairkan tembaga besi dengan mudah dan menganyamnya. Jadi Zulkarnain mempunyai kemampuan seperti itu. Ada mukjizat yang diberikan Allah kepada Zulkarnain. Zulkarnain dan kaum ini membuat tembok di antara dua gunung. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini terletak di antara dua gunung, kiri kanan. Kemudian tembok ini dibuat depan belakang. Jadi di mana Ya'juj dan Ma'juj ini jangan sampai bisa keluar, buatlah, kalau bahasa sekarang mungkin cor ya, besi cor yang menjulang tinggi di antara dua gunung untuk menutupi kaum Ya'juj dan Ma'juj atau makhluk Ya'juj dan Ma'juj ini jangan sampai bisa keluar. Dan tembok ini diyakini insya Allah masih berdiri sampai dengan sekarang, masih kokoh walaupun tiap hari dilubangi oleh Ya'juj Ma'juj dan bisa terlubang. Tapi ketika menjelang malam Ya'juj dan Ma'juj kembali lagi ke belakang atau ke pondok mereka atau ke rumah mereka, mungkin belum diyakini seperti apa, lubang itu akan kembali tertutup secara roid. Jadi setiap hari mereka Ya'juj dan Ma'juj ini selalu melubangi lubang tersebut hingga nanti akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj ini akan diberikan kuasa Allah untuk lepas dari tebing itu, dari tembok itu, untuk menjadikan fitnah bagi akhir zaman bagi makhluk umat manusia. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kelanjutannya akan kami sampaikan di waktu yang datang karena waktu sudah menjelang berbuka puasa. Monggo dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita berbuka bersama. Kurang lebihnya yang kami mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.